Investasi tidak hanya sekedar beli, simpan, dan jual, tapi juga harus melek teknologi digital. Halo teman HR, kembali lagi bersama saya Haryadit Ramlan di HR Room. Bicara tentang tren investasi tentu sangat menarik jika kita melihat dari sektor yang memiliki pengaruh besar di dalamnya seperti teknologi. Kenapa tidak? Investasi saat ini aja sudah semakin mudah karena salah satu faktor adalah kecanggihan dari teknologi ya. Dan kita tahu sendiri dengan adanya AI, dengan adanya robot ya, tentang advisory apapun sekarang sudah dimudahkan. Bahkan kami para pelaku bekerja dari rumah atau dari anywhere ya, bahkan juga investor juga demikian, bisa melakukan apapun dari manapun tanpa hambatan. Kenapa? Ditopang oleh teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia bisnis dan investasi. Perusahaan-perusahaan dengan gencar mengimplementasikan teknologi yang paling canggih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaannya. Teknologi telah memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia investasi, juga mengubah cara investor untuk melakukan transaksi beli, analisis, serta mengambil keputusan dan juga pelaksanaan perdagangan. Tren teknologi dalam konteks investasi merujuk pada perubahan atau perkembangan signifikan dalam industri teknologi yang dapat mempengaruhi performa perusahaan-perusahaan di sektor tersebut. Beberapa contoh tren teknologi yang memainkan peranan yang sangat penting dalam investasi adalah kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence atau orang biasa menyebut AI ya. Peningkatan penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis data, pengambilan keputusan otomatis, dan juga pengembangan solusi inovatif. Untuk AI, saya bisa ambil contoh misalnya Robo Advisor, di mana Robo Advisor ini adalah platform investasi yang menggunakan algoritma AI untuk memberikan saran investasi yang dipersonalisasikan kepada pengguna. Mereka mempertimbangkan profil risiko, tujuan keuangan, dan juga tentu preferensi investasi pengguna untuk membuat portofolio yang sesuai. Contoh dari robot advisory adalah salah satunya Betterment, Wealthfront, dan juga Vanguard Personal Advisor Services ya. Selanjutnya tentu juga kita tahu ya, ada aplikasi investasi mobile. Aplikasi investasi mobile ini memungkinkan investor untuk mengakses portofolio yang dimiliki dengan melakukan transaksi dan memantau secara real time dari perangkat handphonenya. Tentu ini memberikan kenyamanan dan fleksibilitas dalam mengelola investasi. Yang kedua adalah analisis big data. Teknologi analisis big data ini memungkinkan investor untuk menganalisis sejumlah besar data pasar, termasuk juga data historik untuk mengidentifikasikan tren, pola, dan juga peluang investasi. Tentu ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional ya. Yang ketiga adalah platform trading ya. Platform trading online ini memberikan akses langsung ke pasar keuangan, perusahaan sekuritas atau perusahaan aset manajemen, dan juga memungkinkan untuk investor melakukan perdagangan ya. Jadi langsung transaksi obligasi, saham, reksadana, dan lain-lain secara real time ya. Kemudian yang keempat adalah social trading. Platform social trading ini memungkinkan juga bagi investor untuk berbagi strategi, ide, dan hasil investasi dengan sesama investor. Tentu hal ini menciptakan komunitas di mana investor dapat belajar satu sama lainnya dan juga menduplikasi perdagangan trader yang lebih berpengalaman. Yang kelima adalah chatbot dan juga layanan otomatis. Dalam chatbot ini menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan investor yang lebih cepat dan efisien. Kesimpulannya kalau menurut saya adalah teknologi ini terus akan bertumbuh. Nah, kita tidak bisa diam saja, tidak hanya untuk bagaimana kita membeli, menyimpan, dan menjual, tapi kita juga harus mengetahui ilmunya juga. Ternyata ilmu tidak cukup ya, ternyata kita harus tahu juga teknologi. Dan teknologi ini memudahkan. Kalau kita sebagai seorang investor untuk menganalisa kan luar biasa ya, ada technical, ada fundamental, ada makroekonomi, dan sebenarnya semua ini sudah dibuat di dalam satu sistem yang dilakukan oleh banyak perusahaan, dan akhirnya kita hanya menggunakan
ya, tidak harus lagi menganalisis lagi ya. Bahkan kita udah begitu mudahnya tinggal beli jual segala macam, tapi kita tahu dasarnya dari mana? Dari peran robot ya, atau teknologi informasi ataupun AI ataupun big data yang menggantikan peran itu. Jadi ini kesimpulannya adalah menarik sekali kalau kita berinvestasi tapi tahu ya yang namanya ilmunya, tahu dunia investasinya, tahu juga produk-produknya, dan yang lebih penting juga kita harus melek teknologi digital untuk menolong kita lebih cepat cuan di pasar modal. Nah, kalau teman HR, bagaimana nih kira-kira? Apakah sudah menggunakan teknologi dalam berinvestasi? Jika sudah, platform apa nih yang sudah digunakan? Ya, silakan ceritakan di kolom komentar ya. Dan juga teman HR bisa juga untuk request kira-kira kita selanjutnya mau bahas apa ya. Oke, terima kasih sudah menonton HR Room. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini agar lebih banyak lagi informasi, edukasi, dan pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.